Selanjutnya pada pendapatan di luar usaha yang perlu dikoreksi yaitu dividen dari PT Adil Makmur dengan kepemilikan 30% sebesar 10 juta. Karena kepemilikannya lebih dari 25% maka tidak dapat dibebankan. Dan masuk pada koreksi negatif sebesar 10 juta. Kemudian bunga deposito dari Bank Mandiri sebesar 10.500.000 juga tidak dapat dibebankan karena masuk pada objek PPh final dan masuk pada koreksi negatif sebesar 10.500.000. Maka jumlah pendapatan di luar usahanya yaitu sebesar 262 juta. Lalu untuk beban di luar usaha, bunga pinjaman Bank BCA sebesar 90 juta, rugi selisih kurs sebesar 120 juta, jumlah beban di luar usahanya yaitu sebesar 210 juta. Untuk penghasilan neto di luar usahanya yaitu 262 juta dikurangi 210 juta, totalnya adalah 52 juta, maka penghasilan neto di dalam negerinya yaitu dari laba usaha sebesar 17.847.200.000 ditambah dengan penghasilan neto di luar usaha sebesar 52 juta. Maka totalnya adalah 17.899. Maka totalnya penghasilan neto dalam negeri adalah 17.899.200.000. Baik, di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai laporan laba rugi fiskal PT Mayora Indah. Saya akan menjelaskan di bagian nomor 5 terdapat keterangan lain-lain. Yang pertama, terdapat bukti pungut PPh pasal 22 atas impor pembelian dari luar negeri sebesar 55 juta. Di sini terdapat bukti pungut karena sudah dilakukan pajak PPh pasal 25 terlebih dahulu. Maka outputnya bukti pungut PPh pasal 22. Selanjutnya ada yang bagian B, terdapat bukti pemotongan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar 2.100.000. Yang C, terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas royalti sebesar 2.250.000. Yang D, terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas dividen dan sewa sebesar 30 juta rupiah dan 400.000. Dan untuk PPh pasal 25 yang diangsur dari awal bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang dibayarkan tepat waktu sebesar 80 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada keterangan dari penjelasan laporan fiskal PT Mayora Indah. Terdapat pendapatan di luar usaha dari PT Mayora Indah yang nomor 5. Itu yang A, bagian A, dividen yang penerimanya perusahaan terbuka dan berasal dari dalam negeri, juga kepemilikan sahamnya itu lebih dari 25%, maka PT tersebut tidak termasuk ke dalam objek pajak. Jadi, perlu dilakukan koreksi untuk mengurangi pendapatan. Maka dari itu, koreksi tersebut masuk ke dalam koreksi negatif, yang mana koreksi negatif ini mengurangi laba dengan cara mengurangi pendapatan. Selanjutnya ada bunga deposito. Bunga deposito ini bersifat final dan tidak dapat dibebankan. Maka karena tidak dapat dibebankan, masuk ke dalam koreksi, yaitu koreksi negatif, yang mana mengurangi laba dengan mengurangi pendapatan. Selanjutnya ada royalti. Royalti itu dapat dibebankan. Karena dia dapat dibebankan, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Selanjutnya ada sewa. Sewa yang dapat dibebankan ini yang berkaitan yang tidak berkaitan dengan tanah dan bangunan. Karena di sini sewanya itu sewa truk, maka sewa truk itu dapat dibebankan, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Selanjutnya itu ada keuntungan penjualan. Keuntungan penjualan itu merupakan objek pajak. Nah, objek pajak ini tidak perlu dilakukan koreksi karena dia dapat dibebankan. Lalu selanjutnya ada peredaran bruto. Nah, untuk peredaran bruto dari kegiatan usaha, penjualan bersih sebesar 34.975 juta rupiah.
Lalu untuk jumlah pendapatan di luar usaha mendapatkan sebesar Rp282.500.000. Berasal dari dividen dari PT Sumber Jaya sebesar 15%, dividen dari PT Agil Makmur sebesar 30%, bunga deposito dari Bank Mandiri, keuntungan penjualan saham, sewa truk angkut dari PT Global Transport, bunga deposito berjangka, royalti dari PT Sonic Master, maka mendapatkan sebesar Rp282.500.000. Lalu, di total dengan penjualan bersih, maka mendapatkan sebesar Rp35.257.500.000. Nah, untuk selanjutnya adalah perhitungan PPh terutang. Untuk peredaran bruto sejumlah Rp35.257.500.000. Untuk penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp17.899.200.000. Nah, untuk fasilitas adalah sebesar Rp4.800.000.000 dibagi dengan Rp35.275.500.000 dari penghasilan bruto dikali dengan Rp17.899.200.000. Maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp2.435.966,32.000. Untuk non fasilitas adalah 17 miliar dikali dengan 899.200.000 rupiah dikurangi dengan 2 miliar 435.966,32 rupiah. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 15 miliar 463.624.34 rupiah. Maka untuk PKP-nya adalah sebesar 17.899.200.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah PPh terutang. Untuk fasilitas adalah sebesar 22% dikali dengan 50%, lalu dikalikan dengan 2.435.575.966,32 rupiah. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 267.913.356,30 rupiah. Untuk non fasilitas langsung saja dikali dengan 22% dikali dengan 15.463.624.34 rupiah. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 3.401.997.287 rupiah. Nah, untuk total PPh terutang adalah sebesar 3.669.910.643,70. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan kredit pajak yang masuk ke dalam PT Mayora Indah. Itu ada PPh pasal 25 sebesar 80 juta dikalikan dengan 12 bulan, totalnya itu 960 juta. Dan ada PPh pasal 22 atas impor sebesar 55 juta, dan PPh pasal 23 atas sewa, royalti dan dividen totalnya sebesar 32.650.000. Maka total kredit pajaknya yaitu 1.047.650.000. Di sini untuk mengetahui kurang bayar atau lebih bayarnya dengan cara membandingkan total terutang dengan kredit pajaknya. Di sini ditemukan kurang bayar 2.623.694.208,87.